saja kita harus tetap semangat. Harus berpakaian yang rapi. Udah pada mandi belum? Pasti semua sudah mandi, sudah rapi, pakaiannya sudah rapi, rambutnya sudah disisir. Sekarang kita siap-siap mau beribadah. Duduk yang manis adik-adik ya. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu, kita bersaat teduh. Biar hati kita tenang hanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita lipat tangan kita, tutup matanya, kita berdoa. Yesus sudah cinta kita, kita pun cinta Yesus. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, menyatakan cinta kita kepada Tuhan Yesus. Aku cinta Yesus. Musik Bang Kris. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah anak-anak sekolah minggu ikuti doa ini. Jagalah pikiran kami, tak sesat di jerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Adik-adik, sekarang kita kembali lagi bernyanyi. Masih berdiri ya. Habis nyanyi ini, adik-adik boleh duduk. Kita mau mendengarkan hukum Taurat. Sebelum kita mengerjakan hukum Taurat, kita bernyanyi, kita berjalan bersama Yesus. Jalan serta Yesus. Musik Bang Kris. Ayo kita berjalan. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu tidak
titah pertama sampai dengan titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri sambil dibuka buku kidung jemaatnya dari nomor 413. Sudah dibuka? Kakak Ruth sudah? Sudah dong Kak. Kakak Mary? Ya, kita menyanyi dari kidung jemaat 413. Musik Bang Kris. Agar
merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memohon pengampunan dosa kita. Anak-anak sekolah minggu, ikuti doa ini. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik, sekarang disiapkan Alkitabnya. Sudah? Sebelum kita baca firman Tuhan, kita mau bernyanyi. Yesus sayang padaku. Musik Bang Kris. Anak-anak kami boleh dibuka Alkitabnya. Roma pasal 3 ayat 24, demikian firman Tuhan. Oleh karena karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus baik ya. Dia bisa merubah hati orang. Betul Kak Nina, Tuhan Yesus memang baik. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari
virus corona itu masih berkepanjangan. Karena itu adik-adik jaga kesehatannya di rumah saja, nggak usah pergi keluar-keluar, nggak usah berkerumun-kerumun. Kalau ada kerumunan dijauhin aja. Kalaupun kita harus terpaksa keluar, kita pakai masker kita cuci tangan kita begitu sampai di rumah atau masih di luar, kita bawa hand sanitizer. Misalnya kita water, kita pokoknya kita jaga supaya kita jauh-jauh dari corona. Jadi adik-adik tetap semangat walaupun corona, bukan berarti menghalangi kita beribadah. Karena sekolah minggu HKBP Kamal Raya ada ibadah online di rumah masing-masing. Tetap semangat untuk sekolah. Pengumuman berikutnya, pengumuman kedua, adik-adik jangan lupa persiapkan persembahannya ya. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik kan kumpulkan persembahan, kita serahkan ke gereja. Boleh lewat kakak sekolah minggu, boleh lewat sintual lingkungan masing-masing, atau orang tuanya boleh antar langsung ke gereja. Persembahan kita berikan yang terbaik untuk Tuhan yang akan dipergunakan oleh gereja untuk pelayanan ibadah, termasuk pelayanan ibadah sekolah minggu. Dan selanjutnya kita dengarkan pengumuman yang ulang tahun. Yang ulang tahun sepanjang minggu ini sampai hari ini siapa? Yang berulang tahun boleh berdiri, atau kebetulan ada saudara datang ke rumah, ayo diajak berdiri, mamanya, papanya, atau siapa aja yang di rumah yang berulang tahun selama seminggu ini, dari Senin kemarin sampai hari ini, silakan berdiri. Kita mau memberikan kado melalui lagu Selamat Ulang Tahun. Musik Bang. Persiapkan hatinya, pikirannya, jangan kemana-mana lagi. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya dipersiapkan ya. Nah, sebelum itu kita buka dulu Kidung Jemaat nomor 426. Sudah semua membuka? 426. Kita harus membawa berita. Musik Bang Kris. Kita harus membawa berita pada dunia dalam tentang kebenaran kekasih dan
kasih Tuhan untuk hari Minggu ini Tuhan. Kalau kami boleh beribadah online Tuhan terus menerus ya Tuhan, kami percaya Tuhan apa yang kami lakukan hari ini yang terbaik yang bisa kami berikan kepada Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kami Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan tentang firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, firman-Mu dapat merema dalam kehidupan kami sehari-hari, terlebih lagi pada adik-adik kami Tuhan. Berkati Tuhan ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menerima dengan baik tentang firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Iya adik-adik, kita buka kitab kita dari Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Untuk yang sudah bisa membaca Alkitab, boleh membaca sendiri di rumah, atau adik-adik yang belum bisa membaca, boleh orang tua kami membantu di rumah ya. Ya, Kak Karut akan bacakan dari sini ya. Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamati-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Jadi adik-adik, Kak Karut pernah dengar satu cerita. Ada seorang anak bernama Diki. Satu hari dia pergi nih, wah udaranya bagus nih, cerah nih sepertinya, aku mau naik sepeda aku mau pergi sama temanku. Siapa ya kira-kira bisa diajak pergi ya? Terus tiba-tiba dia ketuk temennya, hai, kita main yuk, naik sepeda yuk. Jadi mereka naik sepeda tuh adik-adik. Satu ketika si Diki lagi naik sepeda, dia nabrak mobil, ngebaretin mobil gitu kan, gitu. Akhirnya ada bekasnya ya kan. Tapi adik-adik, aduh si Diki bingung, aduh gimana ya, aduh pasti nih orang marah nih nanti sama aku nih, karena mobilnya sudah kebaret sama aku nih, aduh aku mesti gimana ya. Tapi dia nggak mau bingung, tapi aku mau bercerita sama mamaku, sama orang tuaku. Dia bilang, mama, papa, tadi aku ketika naik sepeda, aku ngebaretin mobil orang loh. Gimana ya mama, papa? Aduh pasti mahal ya biayanya ya. Aduh aku bingung nih mama, gimana nih? Tapi tahu nggak adik-adik, apa yang mama papanya lakukan? Mama papanya lakukan bilang, oh nggak apa-apa Diki, nanti kita akan bilang sama yang punya mobil dan kita akan bertanggung jawab. Kenapa bisa begitu mama papanya? Karena Diki nggak bohong, dia mau bercerita dengan terus terang kalau memang dia sudah membaret mobil orang lain. Dan mereka pergi nih adik-adik, mama papanya dan Diki, ke rumah orang yang mobilnya sudah dibaret. Terus cerita dong Dikinya, om tante, tadi saya sudah membaretkan mobilnya. Terus tahu nggak adik-adik apa kata om dan tantenya? Oh nggak apa-apa Diki, terima kasih ya kamu sudah jujur. Tahu nggak adik-adik kenapa Diki harus jujur? Karena Diki itu nggak mau bohong, dia mau menceritakan kebenaran, nggak boleh bohong. Ya kalau misalkan kita melakukan kejahatan, ya kita harus cerita. Contohnya, mama tadi duitnya aku jajanin loh, mama tadi aku makan kuenya si dede loh, mama tadi aku minum susu tanpa ngomong sama mama loh. Kalau misalkan memang kita melakukan kebenaran, nggak usah bohong. Kalaupun kita melakukan kebohongan, ya harus jujur, ya kan? Jangan seperti Petrus. Tahu nggak adik-adik, Petrus itu ngapain? Sudah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. 3 kali, ya kan? Coba, padahal Petrus itu adalah murid yang dikasihi Yesus. Padahal Petrus itu adalah murid kesayangan Yesus. Tapi ternyata apa? Dia sudah menyangkal Yesus. Pertama, kita lihat ya, ayat 56 ya. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia juga mengamati-amatinya, lalu berkata
berkata, engkau juga seorang dari mereka? Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Itu sudah penyangkalan yang keberapa? Yang kedua. Sekarang yang ketiga ya. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Ayat 60. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah air. Sedih gak? Sedihlah. Sebanyak 3 kali Petrus sudah menyangkal Yesus. Padahal Yesus itu sangat baik sama Petrus, karena dia selalu berdoa bersama-sama dengan Petrus, karena Petrus adalah murid kesayangannya. Coba adik-adik, kalau misalkan di rumah ya adik-adik ya, kita lupakan Petrus, kita bercerita tentang diri kita sendiri. Di rumah nih, kita sudah disayang mama papa kita, sudah dibelikan tas yang bagus, sepatu yang bagus, baju yang bagus. Tapi satu ketika kita mencuri uang, mencuri uang mama kita, dan mama kita tanya, mana duitnya? Ah, enggak sama aku nggak mencuri kok, aku nggak ambil kok. Terus yakin kata mamanya. Terus ditanya lagi, mana duitnya? Enggak kok, aku nggak ambil. Sampai ketiga kali mamanya menanyakan mana duitnya, tapi tetap ketiga kali juga kita selalu menyangkal, enggak, bukan aku yang ambil. Tahu nggak adik-adik? Ketika itu juga, ketika Petrus sudah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, Petrus sedih. Kita lihat di ayat 62. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Coba adik-adik, ketika orang yang kita sayangi membohongi kita dan tidak berkata jujur, mama papa kalian sedih nggak? Pasti sedih. Gak mungkin gak sedih. Aduh, anakku yang paling kukasihi, anakku yang paling kucintai sudah berbohong sama aku. Coba kalau kalian lihat mama papa kalian sedih gak hati kalian? Kalau kakak Ruth mah sedih udah pasti, karena kakak Ruth udah bohong. Contohnya ya kan, ada mama kita tuh sayang sama kita. Jadi adik-adik, kalau kita memang melakukan kejahatan, nggak usah kejahatan, kebohongan. Ya kayak Diki tadi, dia mengakui, oh mama tadi aku mencoret mobil loh, ke barat loh mobilnya tetangga kita. Yaudah kita minta maaf. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus mengakui. Mama tadi aku ambil duit mama loh, mama tadi aku tidak belajar loh, mama tadi aku nggak ngerjain PR loh. Kalau misalkan memang kita jujur, mengatakan kebenaran, pasti mama papa kita senang. Seperti juga dengan Petrus. Kalau Petrus dari awal sudah mengakui, iya dia adalah Yesus, dia adalah sahabat saya, dia adalah teman saya, pasti dia tidak akan sedih. Karena adik-adik, kebenaran itu adalah ayu utama dalam hidup ini, ya kan? Gak boleh bohong. Kalau bohong apa? Dosa. Tapi kalau misalnya kebenaran yang selalu diungkapkan, masuk apa? Masuk surga. Tuhan Yesus senang, mama papanya senang. Ya adik-adik ya. Jadi adik-adik, mulai hari ini kita harus berkata jujur. Lakukan kebenaran, gak boleh yang namanya bohong-bohong lagi. Selalu bilang, iya mama aku mau, iya mama aku gak ambil. Ya, kayak contohnya kita misalkan ngisengin adik kita, enggak, aku gak isengin, mama aku gak bikin nangis. Padahal kita sudah bikin nangis adik kita. Tetap kita akuin, iya mama tadi aku bikin nangis adik, maafin aku ya mama. Selalu meminta maaf jikalau kita memang selalu melakukan kesalahan. Satu lagi adik-adik, selalu berkata jujur dan benar dalam hidup ini. Ya gak boleh bohong itu dosa. Ya adik-adik ya, boleh ya, boleh hari ini kita belajar berkata jujur dan mengakui kebenaran dalam kehidupan kita. Yuk kita berdoa yuk adik-adik yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Nya hari ini. Kalau kami juga mau belajar Tuhan tentang kebenaran dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau selalu berkata jujur jikalau kami melakukan kesalahan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan mau mengasihi kami, terlebih lagi orang tua kami Tuhan. Kami tidak mau seperti Petrus Tuhan yang menyangkal Engkau sebanyak 3 kali. Setelah berkokok ayam dia baru mengerti Tuhan. Kami mau minta ampun juga Tuhan untuk setiap kebohongan, kesalahan kami yang telah kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan memberkati kami dan memberikan kami begitu banyak kasih yang melimpah dalam kehidupan kami. Terlebih lagi Tuhan, ampuni setiap dosa kami Tuhan, layakan kami di hadapan-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan, kita lakukan di perbuatan kita sehari-hari sesuai dengan yang kita dengar. Jadi sekarang kita mengumpulkan persembahan, berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan lupa diserahkan ke gereja ya adik-adik ya. Sambil
kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Kami pelayan sekolah minggu HKBP Persiapan Besok Kamar Raya mengucapkan